Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di BrainFit Talks dari BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Mr. Irfan, biasa dipanggilnya Mr. Irfan. Ya, saya adalah salah satu host di sesi malam hari ini. Saya adalah salah satu konsultan dan master trainer di BrainFit Indonesia. Malam ini saya ditemani oleh rekan saya, Miss Nancy. Say hi, Miss Nancy. Halo Mr. Irfan. Saya nurut banget ya Mr. Irfan ya. Halo, selamat malam Ibu dan Bapak. Begini nih kalau sering ngajar anak nih. Iya. Ya. Perkenalkan, saya Nancy Peter. Saya salah seorang master trainer dan senior consultant di BrainFit Indonesia. Oke, kita juga ditemani oleh Miss Iren. Yes. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di BrainFit Talks. Saya Irene Peter, saya adalah master trainer juga di BrainFit Indonesia dan coach certified by Therapy International UK. Oke, nah sebelum kita lanjut ngobrol malam hari ini, Miss, saya mungkin akan perkenalkan dulu mengenai BrainFit ya. Mungkin ada peserta yang baru pertama kali ketemu dengan BrainFit. Saya akan share screen. Oke, nah ini dia. Ibu dan Bapak, para peserta yang sudah hadir sesi malam hari ini, perkenalkan kami dari BrainFit Indonesia. BrainFit adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Singapura. Kita sudah berdiri sejak tahun 2001, so tahun ini kita merayakan tahun ke-21-nya BrainFit. Di Indonesia kita sejak tahun 2008, ya. So sudah cukup lama berdirinya. Gitu. Nah ini sekarang lokasinya BrainFit, kita ada di 9 negara. Kita memiliki lebih dari 20 center saat ini. Di Indonesia sendiri kita punya 3 center. Selain center, kita juga bekerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah yang menggunakan beberapa program-program BrainFit untuk membantu proses belajar di sekolah. Ya. So ini lokasi center kita saat ini ada di Kelapa Gading, ada di Kebun Jeruk dan juga Gading Serpong. Nah, tadi saya sempat sebut mengenai center apa? Yaitu center pelatihan otak. So BrainFit spesialisnya kami adalah di pelatihan otak. Ya, namanya brain training, istilahnya kita membuat program-program yang kita desain berdasarkan hasil riset di bidang neuroscience, tepatnya namanya neuroplasticity, nanti orang tua boleh search sendiri apa itu neuroplasticity, but basically ini adalah hasil penemuan yang membuktikan bahwa otak kita bisa berubah, otak kita bisa ditingkatkan kemampuannya dengan latihan yang tepat. Nah, latihan-latihan inilah yang kita tawarkan di BrainFit. Ya, saat ini kita mengcover program untuk anak-anak dari mulai usia 9 bulan sampai dengan 18 tahun. Ini beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan di BrainFit, juga beberapa partner yang bekerja sama dengan BrainFit ya, untuk memastikan program kita terus diriset, terus kita pelajari mengenai bagaimana cara kerja otak dan bagaimana cara meningkatkannya untuk memastikan programnya BrainFit selalu didukung oleh riset yang terbaru. Ya. Itu aja perkenalannya. Untuk orang tua yang pengen tahu lebih jauh mengenai BrainFit, boleh follow Instagramnya BrainFit @BrainFit_Indonesia. Ada banyak informasi mengenai aktivitas dan program BrainFit di situ. Juga ada testimoni dari orang tua yang sudah coba programnya. Ya. So, malam hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius ya, ngomonginnya soal anak sulit dalam berkomunikasi, bagaimana membantunya ya. Topiknya kita malam hari ini stylenya lebih ke talk show. Jadi kita ngobrol santai aja. Jadi kalau orang tua ada pertanyaan boleh langsung diketikkan di menu Q&A yang ada di Zoom-nya masing-masing. Mohon dipastikan sertakan usia anaknya supaya jawabannya kita juga bisa lebih tepat sasaran, dan juga mohon dipastikan bahwa pertanyaannya relevan dengan topik kita malam hari ini. Ya. Oke, itu aja perkenalannya, Miss. So, malam hari ini kita mau bahas soal komunikasi ya. Mungkin saya klarifikasi dulu ya, Miss Nancy dan Miss Iren. Iya. Bahwa komunikasi, ketika kita ngomong soal kesulitan dalam komunikasi, ini bukan berarti speech delay. Ya, speech delay adalah salah satu bentuk dari kesulitan dalam komunikasi. Tapi hari ini kita ngomongnya kemampuan atau kesulitan dalam kemampuan komunikasi secara umum. Ya, di mana ini bisa tidak hanya terjadi untuk anak balita, anak SD, SMP, bahkan orang dewasa pun ada yang masih mengalami kesulitan dalam komunikasi, mungkin kelancaran ngomongnya atau kesulitan dalam menyampaikan ide pikirannya misalnya, itu semua termasuk ke dalam kesulitan komunikasi yang akan kita bahas di sesi malam hari ini ya, Miss. Ya, betul. Dan kita ingin parents dan juga guru ya mendapatkan informasi dan pengetahuan dari aspek neuroscience-nya, ya bagaimana proses yang terjadi di dalam otak dan bagaimana kita bisa membantu anak-anak. Ya, betul. Yang pasti kita tahu ya bahwa komunikasi ini adalah salah satu skill yang sangat penting banget bagi manusia. Ya, bahkan sebenarnya kita tahu bahwa orang yang sukses atau punya kemampuan komunikasi yang baik banget, mereka
mudah untuk sukses, untuk achieve, untuk melakukan banyak hal, berinteraksi, mempengaruhi orang lain dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau bisa kita perlu banget untuk membantu anak-anak kita dari kecilnya untuk membantu mereka supaya mereka tuh punya kemampuan untuk mengekspresikan dirinya menggunakan verbal atau bahasa ya. Anak yang sulit komunikasi itu biasanya mereka tidak percaya diri, mereka cenderung menarik diri dari pergaulan, mereka susah kontrol emosi karena rasanya kayak nggak dimengerti oleh orang lain, ya orang lain nggak bisa paham apa yang dia maksud, dan banyak hal, mungkin hal anxiety, kecemasan yang tinggi akhirnya mulai muncul ketika seorang anak itu mengalami kesulitan dalam komunikasi. Jadi ini penting sekali untuk kita bagikan kepada parents ya, dari sudut pandang aspek neuroscience yang selama ini BrainFit pelajari dan BrainFit lakukan. Iya, betul banget Miss Ren. Komunikasi itu penting banget dan kita banyak mendengar dari parents biasanya yang concern-nya regulasi emosi, tapi ternyata setelah kita lihat ada yang belum optimal di bagian komunikasinya pada saat area tersebut meningkat. Parents juga melihat ada perubahan ya di dalam kemampuan regulasi emosi. Ya. Iya. Nah, komunikasi itu kan adalah proses dan kemampuan di dalam otak. Dan itu ada yang nonverbal ya seperti gestur, ekspresi wajah gitu ya. Tanpa kita perlu ngomong kita bisa mengkomunikasikan sesuatu. Atau dengan menggunakan media lain seperti misalnya gambar, musik dan lain-lain. Dan ada komunikasi yang verbal, ya, yaitu dengan menggunakan bahasa. Nah, kita malam ini akan spesifik membahas tentang kesulitan dalam komunikasi verbal, ya. Nah, bagaimanakah sistem bahasa dan komunikasi verbal di dalam otak? Mr. Ivan, can you share? Ya, ngomongin soal verbal pun juga ada lagi bagiannya ya, Miss. Jadi verbal juga kita bagi menjadi dua jenis. Mungkin orang tua sudah familiar dengan istilah receptive sama expressive language namanya, ya. Jadi receptive language adalah atau bahasa reseptifnya anak-anak ini adalah kemampuan mereka untuk mendengar basically atau menerima informasi, sedangkan ekspresif ini adalah kemampuan mereka untuk mengucapkan atau mengeluarkan sesuatu. Nanti kita bahas bagian ekspresifnya menyusul. Yang pertama kita mau bahas adalah bagian reseptifnya ya. So bagian reseptif di dalam otak kita ini basically semua kemampuan yang mencakup kemampuan kita dalam menyerap atau memahami sesuatu. Ini terjadi dari mulai kita bayi. Ya, dari zamannya bayi mulai mendengar suara orang tuanya gitu ya, meskipun mereka dengarnya masih sepenggal-sepenggal gitu. Dari situ mereka mempelajari setiap kali mama bilang mama kelihatan muka mamanya gitu kan, setiap kali dengar suara papa kelihatan muka papanya, setiap kali dengar suara makan kelihatan makanan gitu kan. Dari situ anak-anak mulai mengerti bahwa oke, berarti yang mukanya seperti ini namanya mama, mukanya seperti ini namanya papa, kalau benda ini namanya makan, minum dan sebagainya. Jadi dari apa yang anak-anak dengar, mereka melihat benda apa yang biasanya muncul berbarengan dengan suara tersebut gitu ya. Dari situ mereka belajar menambah kosakatanya mereka. Mereka jadi ingat bahwa oke, benda ini namanya apa gitu kan. Tidak hanya benda. Ini juga berlaku untuk gestur ataupun action atau aksi. Dari situ anak-anak belajar kosakata baru mengenai kata kerja gitu ya. Jadi kalau anak-anak dengar lempar, setiap kali lempar dia lihat kakaknya lempar bola. Jadi dia tahu bahwa gerakan seperti itu namanya lempar. Gitu. Nah nanti ketika temannya atau kakaknya bilang, ayo lempar bolanya kakak, jadi mereka akan berusaha untuk mengeluarkan gerakan yang mereka ingat dari kakaknya setiap kali dia dengar suara lempar gitu ya. Jadi ini semua adalah proses-proses reseptif yang terjadi dari mulai kita bayi sampai anak-anak dewasa untuk mereka jadinya mempelajari apa yang mereka dengar dan ini artinya apa istilahnya gitu ya. So kosakata tadi salah satunya. Kemudian intonasi, tentunya di rumah kita pernah ngomong dengan nada tinggi atau nada rendah, anak-anak juga akan belajar apa artinya. Mereka akan belajar bahwa setiap kali nada tinggi itu suasananya agak menakutkan gitu ya. Jadi mereka belajar bahwa nada tinggi itu biasanya kurang nyaman, entah mama atau papa lagi marah atau semacamnya gitu. Belum lagi dibarengin sama ekspresi wajahnya ya. Apalagi ekspresi wajahnya, betul. Ada juga nada yang tinggi tapi dibarengin orang ketawa gitu, ekspresi muka yang ceria, dan anak-anak belajar bahwa oke, nada tinggi tidak selalu berarti menakutkan gitu kan. Mereka jadi kalau nada tinggi kalau mukanya senyum, that could be happy things gitu. Mereka mulai belajar hal itu lagi gitu. Nah ini adalah fungsi reseptif yang tadi kita bahas. Nantinya ketika anak udah mulai sekolah pun ini akan mereka pakai. Ketika gurunya bilang belajar apapun itu di sekolah gitu ya, gurunya kasih tahu kosakata, kasih tahu kata perintah,
kasih tahu nama benda, menceritakan misalnya ke anak-anaknya, mereka akan berusaha untuk menghubungkan kosakata apa yang dia dengar dari cerita gurunya, dari instruksi gurunya, dengan apa yang sudah tersimpan dalam otaknya mereka. Ini yang menjadi dasar pemahaman nantinya. Iya, berarti reseptif system ini yang pegang peranan penting dalam perkembangan bahasanya seorang anak ya, bahasa kosakata. Iya, betul banget nih dasarnya ya, karena untuk berkembangnya ekspresif pun anak-anak nggak bisa mengutarakan sesuatu yang mereka nggak pernah dengar. Iya, betul. Jadi tanpa gini loh, tanpa istilahnya kayak bank ya, di dalam otak kita itu bahasa, vocabulary, kata-kata, dan makna itu seperti bank. Kalau uangnya nggak pernah kita isi, account kita nggak ada uangnya, gimana kita mau belanjain, gimana kita mau keluarkan, gimana kita mau ekspresikan. Jadi expressive language itu bergantung kepada receptive language. Right? Semakin banyak terstimulasi dan semakin kuat receptive language-nya, kemungkinan besar expressive language-nya juga akan oke. Ya, karena kan ya itu tadi, apa yang mau saya ekspresikan? Kalau kumpulan atau koleksi kata-kata, pemahaman saya dan penggunaannya saya nggak punya atau miskin gitu ya, nggak begitu kaya dan saya nggak tahu gimana cara menggunakannya. Right. Ya. So there is receptive, penerimaan, processing tentu dengan makna, kemudian setelah itu ekspresif. Jadi biasanya reseptif berjalan terlebih dahulu mulai dari day one anak itu lahir, receptive language systemnya sudah mulai teraktivasi, sudah mulai bekerja, sampai akhirnya, sampai usia tertentu, 2 tahun, 1,5 tahun biasanya, anak mulai untuk berekspresi. Tapi itu pun sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan dari beberapa kata dia mulai belajar untuk mengucapkan. Tapi sebenarnya kalau kita cek banyaknya vocabulary atau kosakata yang dia ketahui banyak sebenarnya, cuman yang bisa dia ucapkan mungkin di usia 1,5, 2 tahun itu dia baru bisa mengucapkan 2-3 kata. Tapi sebenarnya dia mengerti banyak, dia mengerti jeruk, dia mengerti bola, dia mengerti anjing gitu ya, tapi dia nggak bisa ngucapin aja. Iya, right. Berarti jika seorang anak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, itu nggak hanya expressive language ya, karena pada saat kita mendengar kata komunikasi kan langsung terkait dengan expressive language. Ternyata bisa juga terjadi karena ada yang belum optimal dalam receptive language systemnya. Jadi bisa karena receptive language atau expressive language, atau bisa jadi keduanya ya? Yes. Betul. Jadi ketika nih misalnya anak speech delay, mengalami keterlambatan bicara gitu ya. Memang yang terlihat kan parents, guru, siapapun kita cuma ngelihat kayak, oh dia susah komunikasi nih gitu ya. Dia terlambat nih bicara. Ya kita taunya cuma kita lihat dari behavior, dari perilaku. Tapi kalau kita ingin membantu, kan sesi ini kita ingin memberikan tips buat membantu gitu ya. Apalagi kayak di BrainFit atau para profesional speech terapis lainnya gitu ya, ingin membantu, maka kita perlu tahu elemen-elemen atau sistemnya tuh yang mana sih yang belum optimal, apakah di bagian mulai dari reseptifnya atau sebenarnya reseptifnya oke, yang problem atau yang weak adalah ekspresif atau apapun itu. Jadi perlu di breakdown, dicari tahu kendalanya apa. Jadi bukan hanya ngelihat oh susah ngomong, terlambat ngomong, terus apa yang harus dilakukan gitu kan? Ya, benar-benar. Salah satu yang mungkin bisa orang tua atau bahkan edukator lakukan untuk mengetahui apakah memang anaknya punya tanda-tanda di kelemahan di bagian reseptif, bisa dilihat juga dari tadi yang disebutkan perilakunya ya, Miss. Biasanya anak-anak yang punya isu dengan receptive language-nya atau sistem reseptifnya sering salah paham. Yes, betul. Dia ngomong dia lakuin, tapi misalnya tadi orang tuanya bilang tolong ambil minum, balik-balik dia ambilin piring gitu. Jadi rasanya gitu kan. Gurunya bilang PR apa, ntar di rumah dia kerjanya berbeda gitu. Baru gurunya bilang, mami ini PR anaknya salah gitu kan. Padahal gurunya udah jelasin. Iya. Betul banget. Indikator anak-anak yang harus language-nya yang punya kendala gitu. Iya. Saya jadi ingat salah seorang parents just recently soalnya feedback session ngobrol. Parentsnya sharing, ini anaknya udah teenager ya. Itu sampai
bisa dibilang jadi tegang ya relationship mereka, karena bisa bayangkan mamanya selalu kasih instruksi sesuatu, tolong dong ambilin sesuatu gitu ya di lemari, atau nanti dia bisa kembali dengan membawa barang yang totally different. Karena ini sering terjadi, mamanya jadi stres, itu udah teenager, jadi berasanya kayak masa sih yang segitu aja, maksudnya where did you miss gitu ya, jadinya ya ini penting banget ya untuk receptive language-nya ini. Betul. Ya, betul. Ya, saya juga ada case yang dimana actually sudah teenagers ya, sudah masuk kuliah gitu. Tapi kesulitan merasa nggak bisa bergaul dan nggak berani bergaul karena dia merasa teman-temannya tidak mengerti gitu apa yang dia ingin sampaikan. Ya, jadi setiap kali dia berusaha menyampaikan sesuatu, nobody understand, nggak ada yang mengerti. Jadi akhirnya pendapat dia atau masukan atau jawaban yang dia berikan, dosennya pun cuman mendengar tapi tidak berkomentar, kemudian move on to the next anak yang lain gitu. Jadi buat dia nobody understand what I'm saying, ya. Dan itu menjadi berat gitu. Dan biasanya anak-anak teenagers ini yang kalau kita trace back, oh dimulainya ternyata sebenarnya kendala dia nih dari dulu, dari waktu dia kecil gitu. Iya. Nah, Miss Ren dan Mr. Irfan, orang tua mungkin bertanya-tanya nih, kok bisa ya mengalami kelemahan dalam receptive language? Itu apa faktor penyebabnya? Oke, good question, Miss. Saya akan share slide lagi ya. Let's see, can I share screen? Screen lagi loading. Oke, there you go. Oke, udah kelihatan belum, Miss? Sudah ya? Yes. Oke, so kalau karena hari ini kita mau ngomonginnya basically angle dari neuroscience atau kemampuan otak. Nah, di otak kita itu ada beberapa bagian ya. Jadi ada 5 bagian yang sekarang ilmuwan sudah temukan, dari mulai bagian fokus, motorik, visual, auditory, dan juga bagian emosinya. Nah, ketika tadi kita ngomongin soal receptive language, kita ngomonginnya soal otak auditory atau yang berwarna hijau ini. Gitu ya. Ini adalah bagian otak yang pertama sekali menangkap suara, kemudian berusaha untuk memproses dan mengartikannya. Gitu ya. Jadi bagian itu yang paling besar tanggung jawabnya dalam hal receptive language, ya gitu ya. Nah, sistem di dalam receptive language ini juga ada banyak sekali macam-macamnya. Ada kita ngomongin soal akurasi suaranya, akurasi nadanya, kecepatannya, dan banyak sekali sistem-sistem lainnya di dalamnya. Nanti saya akan bahas sedikit, tapi kita akan bagikan lewat eksperimen ya. Kita ada eksperimen untuk ibu dan bapak atau para peserta yang lainnya untuk ikutan ya. So, saya akan mainkan 2 suara. Ya, ini suara yang pertama dan suara yang kedua. Saya hanya akan mainkan masing-masing 1 kali. Saya mau ajak ibu dan bapak untuk dengarkan suaranya, kedua suaranya, dan ketikkan di menu Q&A, apakah suara yang ibu dan bapak dengar sama atau berbeda? Ya, itu pertanyaannya sekarang ya. Kita cobain ya. Ini suara yang pertama. Siap-siap. Say. Oke, itu suara yang pertama ya. Dan ini suara yang kedua. Say. Silahkan, Ibu dan Bapak. Apakah suara yang Anda dengar sama atau berbeda? Itu pertanyaannya. Ya. Kita coba lihat. Sudah mulai ada beberapa yang sharing, ya katanya so far bilangnya beda. Oke, let's see. Ini tidak ada jebakan, Ibu dan Bapak. Silahkan jawab aja. Menurut Bapak tadi kedengarannya seperti apa ya? Oke, udah banyak banget ya respon dan semuanya bilangnya berbeda ya. Ada yang sama. Ada yang jauh sama, Mister. Jauh sama, oke. Ya. Kalau Minci dan Michigan tadi gimana? Sama atau beda? Saya dengarnya beda. Beda ya? Semuanya dengarnya beda ya? Oke. Gitu, that's good. Oke, so Ibu dan Bapak tadi suaranya memang kedengarannya berbeda ya, tapi sebenarnya ini adalah rekaman suara yang sama. Ya, jadi salah satu fungsi otak kita yang kalau kita sebutnya rapid auditory processing istilahnya. Oh, sorry, kecepatan slide-nya. Nah, there you go. So, tadi suara yang orang tua dengar atau Ibu dan Bapak dengar, yang pertama sekali tadi kita dengar kedengarannya seperti say, itu adalah satu rekaman yang ilmuwan ini basically rekam seseorang bilang say. Kemudian rekamannya mereka masukin komputer, mereka bisa lihat gelombang suaranya tuh kalau kita bilang say ke rekaman gitu lebih kurang gelombang suaranya seperti ini. Gitu ya. Jadi pada dasarnya otak kita itu tidak mengenal kata-kata ataupun bahasa, yang dia kenal pertama kali itu adalah gelombang suara. Nah, suara yang kedua yang tadi Ibu dan Bapak dengar yang kedengarannya seperti stay, itu adalah rekaman suara yang sama yang gelombang suaranya dihapus oleh para ilmuwan. Dihapus atau diberi jeda. Gitu ya. Dia hanya beri jeda itu 1/10 detik. Nah, suara yang tadi kedengarannya seperti say,
Sekarang jadi kedengarannya seperti stay gitu ya, hanya karena diberi jeda 1/10 detik. Nah, ini adalah salah satu fungsi di sistem auditori kita yang namanya rapid auditory processing. Kecepatan otak kita dalam mencerna gelombang suara. Nah, contoh eksperimen ini adalah apa yang terjadi ketika ada seorang anak yang kecepatan memproses gelombang suaranya itu telat 1/10 detik aja. Gurunya bilang say your name, dia bisa-bisa dengarnya stay your name. Kita ketemu sama temennya, kita bilang, oke, say hi to your auntie. Dia dengarnya stay hi to your auntie. Dan anaknya nggak jawab. Gitu. Jadi kita bilangnya apa? Oh, anaknya nggak mau komunikasi, anaknya pemalu, dan sebagainya. Padahal mungkin hanya karena ada sistem auditorinya yang belum kuat. Ini salah satu. Dia salah dengar. Salah dengar jadinya, benar banget. Salah dengarnya spesifik karena kecepatan. Nah, ada juga yang salah dengarnya karena memang akurasi nada bicaranya bisa jadi. Jadi benar-benar waktu gurunya bacain buku, gelombang suara yang ketangkap oleh otaknya beneran berbeda. Jadi dia benar-benar nangkap ceritanya pun juga bisa berbeda. Ya. Kan bisa terjadi seperti itu. Ada pula anak-anak yang kesulitannya, apalagi zaman sekarang anak-anak semua pakai masker, gurunya juga mungkin pakai masker, gitu ya. Jadi gelombang suara mungkin berbeda. Ditambah lagi anaknya nggak lihat gerakan gurunya, itu juga bisa membingungkan banget untuk sistem auditorinya anak-anak. Ada pula kemampuan auditori yang berhubungan dengan kemampuan anak dalam mensortir suara yang ada di sekitarnya. Namanya juga di sekolah itu ada banyak suara-suara lain, suara AC, suara temennya lagi berisik, ada yang lagi main. Seorang anak untuk bisa fokus mendengarkan gurunya, reseptifnya bisa berfungsi dengan maksimal, otaknya harus bisa memilah suara-suara yang tidak penting. Itu adalah kemampuan auditori yang berbeda lagi dengan sendirinya. Gitu ya. Tadi kita udah ngomongin juga soal nada. Ada anak-anak yang terlalu sensitif sama nada, gurunya ngomongnya baik-baik, dia udah keburu ketakutan duluan, jadi nggak bisa fokus. Karena buat dia nada bicara gurunya terlalu tinggi, misalnya. Ada banyak auditori lainnya yang sangat berpengaruh, tapi kita mungkin selama ini nggak kepikiran. Kita cuma dengerin, dia dengerin aja, gitu kan. Tapi sebenarnya di otaknya ada banyak sekali fungsi-fungsi yang perlu dipastikan sudah kuat. Ya. Jadi sistem auditori di dalam otak kita itu benar-benar seperti engine yang sangat kompleks ya gitu. Ada yang kerjanya mendiskriminasi suara sampai suara terkecil, ada yang kerjanya untuk ngatur kecepatan, ada yang kerjanya mendeteksi pitch, ada yang kerjanya mengingat apa yang barusan dia dengar gitu ya, kemudian menyimpannya ke dalam auditory memory. Ada yang kerjanya sambil mendengarkan sambil berpikir, which is auditory working memory. Jadi banyak banget yang bekerja dalam satu sistem reseptif in the brain. Jadi salah satu aja yang lemah itu akan menyebabkan kendala atau weakness di dalam sistem receptive language yang nantinya akan jadi cikal bakal sulitnya berkomunikasi gitu. Betul. Okay. Ya. Ya, jadi itu dia tadi reseptif ya. Iya, reseptif. Ya, betul. So what we do di apa yang kita lakukan di BrainFit, salah satunya tuh adalah mengecek kemampuan auditory processing ini. Ya, karena ada parents dan banyak banget orang tua yang datang dan keluhannya selalu susah fokus Miss anaknya. Ya, susah fokus itu adalah behavior atau perilaku yang kelihatan. Orang lagi kelas, dia main, dia mondar-mandir, dia ngobrol, dia ngapain kek gitu ya, maka dibilang susah fokus. Oke, kita cek, kemudian kita assess. Ketika kita assess, salah satunya juga dicek ada auditori, ada visual, ada fokus. Ternyata hasilnya banyak yang keluar, ternyata kemampuan fokusnya baik-baik aja. Dia bisa kok fokus. Dan kita menemukan bahwa, oh ternyata auditory processing, jadi bagian auditorinya ini yang lemah. Dia nggak sesuai kemampuan usianya, pokoknya dia lemah. Dan di situ kita bisa lihat secara detail bagian mananya yang lemah, gitu ya. Jadi kita menyimpulkan bahwa fokusnya baik-baik aja. Yang membuat dia terlihat tidak fokus karena lagi belajar dia main-main, lagi belajar dia distracted dan lain-lain. Itu karena sebenarnya dia nggak mengerti apa sih yang sedang gurunya katakan, apa sih itu. Mungkin gurunya ngomongnya kecepatan, auditory processing speed-nya dia yang tidak bisa ngimbangin, atau mungkin gurunya udah ngomong kebanyakan pakai masker pula, karena penangkapan ketajaman dia nangkepnya salah, menjadi nggak bermakna atau bingung malah ya, daripada otak aku bingung, aku juga nggak ngerti ini apa, ya udahlah ya, coba aku cari-cari kegiatan yang aku bisa mengerti gitu.
terlihatlah distracted. Jadi orang-orang kiranya dia nggak fokus. Right? Kita menemukan banyak banget kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau kita mau intervensi atau kita mau membantunya, adalah kita bukan bantu dia dengan suruh dia fokus, tapi kita bantu meningkatkan kemampuan auditori ini. Supaya begitu reseptif sistemnya dia membaik, oh dia lebih paham gitu, ini orang ngomong apa ya, gitu ya. Oh menarik ya sebenarnya, baru dia mulai memberikan engagement-nya dia. Ya. Ya, oke. Nah kita punya nih assessment. Coba kita tunjukkan dulu ke parents contoh assessment-nya supaya parents punya gambaran seperti apa. Iya, ini dia. Ya, jadi ini adalah contoh hasil report dari Cognitive Map Assessment kami. Tadi Miss Iren, hari ini kita banyak membahas auditory system ya. Namun di dalam otak tadi Mr. Irfan sudah sampaikan ada 5 bagian di dalam otak. Jadi cognitive assessment kami untuk mengukur ke-5 pilar otak ini ada motor, visual, auditory, fokus, dan emotion ya. 100 adalah kemampuannya sudah sesuai usianya. Jadi kita bisa cek dengan lebih detail sistemnya. Ini lebih detail lagi profil salah satu anak. Motorik, kita cek ada beberapa sub-skill-nya, visual dan auditory. Kebetulan profil ini kita lihat di bagian auditorinya merah dan kuning ya, di bagian fokusnya lumayan sesuai usia. Ya, jadi dengan begini kita bisa jadi pinpoint sebetulnya yang mana yang sistem mana yang belum kuat, sehingga kita untuk membantunya juga seperti yang tadi Miss Ren sampaikan, jadi bisa lebih pas ya. Ya, kita bisa mengintervensi dan membantunya secara spesifik. Ya, betul. Kalau enggak kita selalu mikirnya fokusnya gitu ya, tapi padahal belum tentu fokusnya. Oke. Nah, untuk informasi lebih lengkap mengenai cognitive map assessment-nya, Ibu Bapak bisa hadir ke info session kami, dan itu free of charge. Bapak Ibu bisa daftar dengan klik link ada di kolom chat ya, dan apabila Ibu Bapak hadir bisa mendapatkan gift voucher Rp250.000 yang Ibu Bapak bisa manfaatkan untuk daftar cognitive assessment-nya. Itu dia. Oke. Alright. Nah, tadi kita udah banyak ngobrol mengenai receptive language system ya, Miss Ren dan Mr. Irfan. Nah, bagaimana dengan kesulitan dalam expressive language? Oke. Nah, kesulitan dalam expressive language bisa disebabkan karena receptive language-nya, gitu kan ya. Jadi ketika dia mau mengekspresikan dirinya, dia mau berkata-kata, dia berusaha mencari kata, kosakata, vocabulary atau kata yang tepat untuk mengekspresikan ide atau pikirannya apa sih yang mau dia sampaikan, gitu ya. Jadi bisa jadi nggak banyak yang bisa dikeluarkan karena di tempat penyimpanan memori banknya nggak banyak juga yang tersimpan, kurang gitu. Jadi kurang exposure dan kurang koleksi kata-kata dan referensi-referensi bahasa menyebabkan expressive language verbalnya menjadi terhambat. Bisa karena itu. Oke, itu satu. Jadi disebabkan karena receptive language. Tapi bisa juga begini, receptive language-nya baik-baik aja. Jadi anak ini dia mengerti dengan segala hal gitu. Anak orang menjelaskan, orang berkomunikasi, dia mengerti, dia banyak mengerti. Jadi dia punya tuh pemahaman, dia punya banyak koleksi kata dan lain-lain. Tetapi ketika giliran dia yang mesti ngomong, biasanya keluarnya nih, dia nyusun katanya terbalik-balik, atau dia tetap belum bisa menemukan kata yang spesifik untuk mengungkapkan ide pikirannya. Ya, dia nggak tahu bagaimana caranya menggunakan intonasi yang tepat untuk engage orang secara sosial gitu. Dia nggak tahu kapan dia mesti menggunakan kata tertentu dalam situasi apa. Jadi basically yang dia praktekkan itu kebalik-balik, sehingga receptive language atau receptive sistemnya orang lain bingung dan nggak bisa terima itu. Akhirnya terjadi barrier atau halangan atau hambatan di dalam berkomunikasi. Yang satu merasa udah berusaha mengungkapkan, yang satunya nggak ngerti, nggak bisa menerimanya dengan pas, gitu. Jadi terjadi barrier dalam komunikasi. Oke, itu bisa juga tuh. Iya, bisa kebayang banget betapa frustasinya ya kalau ada kesulitan atau kendala di expressive language ini. Oh, banget. Bagi anak. Ya. Bisa dibilang begini ya, kalau anak receptive language-nya kurang kuat, yang frustasi adalah orang sekitarnya. Karena dikasih instruksi,
baliknya dapetnya nggak paham-paham, jadi kita mesti ngulang. Tapi kalau yang kendala atau belum optimal dari expressive language-nya, yang frustasi adalah anaknya. Iya. Ada nih kejadiannya. Kayaknya banyak deh. Saya dengar ibu-ibu curhat gitu. Miss, anaknya itu ya kalau misalnya disuruh ngomong nih ke tempat umum nih, cuma misalnya suruh ngomong nih, minta sendok gitu, atau minta apa gitu ya, dia malu-malu, Miss, dia nggak mau gitu. Bisa jadi karena malu, memang benar gitu ya. Tapi bisa juga dia ngerti mesti minta apa, tetapi nyusun katanya tuh gimana. Kalau di rumah gampang kan pakai bahasa sehari-hari, minta sendok dong gitu. Itu kan bahasa sosial, bahasa rumahan. Tapi anak-anak juga tahu ketika aku berinteraksi dengan orang asing, aku nih mesti menggunakan bahasa yang lebih formal. Maybe dia tahu, dia sadar bahwa dia nggak sopan, minta sendok dong gitu kan, nggak bisa. Dia mau menggunakan bahasa yang lebih sopan, tapi dia nggak tahu gimana caranya nyusun katanya. Right? Itu juga bisa disebut orang atau parents bisa bilang dia nggak mau ngomong gitu. Itu juga dianggap sebagai kesulitan komunikasi, padahal yaitu dia nggak punya referensinya gimana caranya mengekspresikannya dalam penyusunan kata dan struktur bahasa yang tepat secara formal. Gitu ya. Dan mungkin parents bilang gini, kalau di rumah bawel, kalau di luar diem. Karena di rumah tidak perlu menggunakan expressive language dengan struktur kalimat yang baku dan bagus. Ya, itu beda banget juga ya. Ya, tetapi ketika di luar ketemu dengan orang asing, anak juga tahu bahwa secara sosial orang-orang menggunakan bahasa baku. Aku juga harus, tapi aku nggak tahu gimana. Iya. Right, so it's different, dan itu pun termasuk di dalam area expressive language, social language atau formal language. Ya, betul. Tadi misalnya sebut expressive language, salah satu ciri-cirinya lack of vocabulary atau nggak bisa menemukan kata yang tepat ya untuk mengekspresikan pemikirannya. Saya jadi ingat, saya sering biasa dengar anak-anak, ada yang saya sendiri juga biasanya begitu. Kita kayak lupa vocabulary-nya terus ngomongnya itunya. Itu taruh di atas itu gitu ya, ini itu. Nah, itu salah satu ya kayaknya ciri-ciri kesulitan di expressive language. Atau biasa kalau anak-anak suka the thingy that stuff gitu ya. Yeah. Do you know that thingy anak saya itu kan. This thingy, this thing. You know this thing gitu. Apa? Itu yang merasa anaknya punya kosakatanya, tahu mau cerita caranya gimana, tapi tetap aja kesulitan, terbata-bata gitu ya. Iya, terbata-bata. Jadi gini, kalau kita lihat nih ya, proses di dalam otaknya tuh kayak ting lagi berusaha mencari-cari gitu ya. What is the right word, nggak nemu gitu. Betul. Sedangkan pemikiran dia udah jauh lebih cepat daripada proses otaknya mencari vocabulary yang tepat di dalam memory bank-nya. Iya. Gitu. Ya. Dan ada juga anak-anak yang udah ketemu kosakatanya pun mereka ngeluarinnya yang lama ya, Miss. Jadi ngeluarin kalimat lengkapnya yang kesulitan gitu. Nah, ini kalau di brain training kita sebut ini sebagai fluency istilahnya. Ya, fluency, kelancaran ya. Kelancarannya, betul. Kelancaran ya. Kelancaran anak-anak dalam menuangkan isi pikirannya dalam bentuk kata kosakata ataupun kalimat gitu. Mereka mau menceritakan sesuatu dan dengan lancar, pemilihan katanya oke, penyusunan kalimatnya juga oke, dan orang lain bisa memahami dengan mudah. Yes. Juga salah satu kemampuan di dalam expressive language anak-anak. Yes. Kalau istilah kognitifnya itu language processing speed. Ya, betul. Ya. Oke, jadi ada tadi auditory processing speed, ada yang specific language processing speed. Jadi saya berbicara dengan kecepatan seperti ini, right? Ketika saya mesti agak pelan, saya bisa nggak? Ada anak yang kalau berbicara harus cepat. Tapi cepat, saking cepat banget, orang lain nggak ngerti. Tapi kalau dia disuruh slow down, dia bingung, dia nggak bisa. Ada juga yang slow banget, disuruh cepat nggak bisa. Nah, oleh receptive brain orang lain, apa yang terlalu cepat melebihi kemampuan kapasitas otak saya nggak ngerti. Yang terlalu lambat pun saya kurang bisa paham. Jadi it has to be the right speed. Jadi a good communicator adalah orang yang bisa menyesuaikan kecepatan speech-nya, baik mau dipercepat sedikit atau diperlambat sedikit, dia mampu supaya orang lain bisa mengerti. Itu adalah komunikator yang bagus.
Ya. Right, ya. Belum lagi ada satu lagi juga, kalau ini tuh anak-anak mungkin yang masih baru early usia SD gitu ya, Miss. Awal usia SD artikulasi ya, Miss. Artikulasi. Jadi Ya artikulasi ya. terus sebenarnya udah tahu mau ceritain apa, tapi karena pengucapannya belum tepat benar gitu ya, jadi orang gitu kan, terutama orang yang greget gitu ngucapinnya kok nggak bener-bener gitu kan, akhirnya mungkin yang diberikan akhirnya muncullah jadi isu. Yes, betul. Ucapannya nggak tepat gitu ya, pengucapannya gitu. Iya. Oke, kemudian bisa juga tadi kan saya sebut tentang formal language. Jadi bisa berbicara belum tentu pandai atau baik dalam komunikasi. Right? Kalau berbicara saja itu satu arah, yang penting saya bicara, saya bicara aja. Tanpa memikirkan orang lain itu mengerti apa enggak. Tapi berkomunikasi itu artinya ketika saya berbicara, saya ngelihat orang itu dari ekspresi wajahnya, saya tahu dia paham atau nggak paham. Kemudian saya adjust, saya menyesuaikan diri saya untuk supaya dia bisa paham. Itu satu ya. Terus kemudian tadi formal language. Nah ini banyak banget nih terjadi di sekolah. Komunikasi dengan menggunakan verbal dan formal language itu ada struktur bahasa yang harus kita pelajari. Dan kita ulang-ulang sampai menjadi otomatis di dalam otak kita. Ya, dan itu biasanya hanya bisa didapatkan lewat proses belajar di sekolah. Karena belajar di sekolah mengharuskan anak untuk membaca textbook. Dan textbook itu adalah pengulangan-pengulangan dari bahasa-bahasa yang formal dengan pengajaran struktur bahasa yang baku. Ya, jadi lewat membaca akhirnya otak mereka menangkap pola bahasa baku atau bahasa formal. Right? Kalau tidak dipaksakan untuk membaca teks-teks dalam format yang formal, brain-nya, receptive language-nya atau otaknya nggak terbiasa, sehingga giliran dia yang harus ngomong atau mengekspresikan sesuatu secara formal dan baku, dia nggak bisa. Makanya di sekolah menulis, mengarang, menuangkan ide dan pikiran ke dalam bentuk tulisan. Paling susah itu adalah tantangan dan tugas yang paling susah buat anak-anak. Gitu, karena nggak mungkin kalau dia menulis karangan buat disubmit di sekolah dia menggunakan bahasa dia di rumah kan, minta minum dong, ambilin ini dong, gitu ya misalnya. Kan nggak mungkin dia ngomong seperti itu dalam tulisan formalnya. That's why it's very difficult. Kita punya satu judul ya di YouTube yang kita pernah bawakan, kenapa anak malas menulis gitu. Menulis yang menuangkan ide dan pikiran yang kompleks itu benar-benar butuh kemampuan expressive language juga. Gitu, dan itu yang biasanya anak-anak kurang latihannya. Iya. Ya. Jadi ini tadi contoh-contoh untuk bagian isu di expressive language-nya, gitu ya. Misalnya ternyata banyak banget juga jenis-jenisnya, gitu ya. Ini kita untuk orang tua yang mampir ke BrainFit dan coba mencari solusi dalam hal komunikasinya, kita selalu sarankan untuk lakukan asesmen terlebih dahulu, karena itu sangat membantu sekali untuk anak-anak, untuk orang tua terutama yang paling utama, gitu ya, untuk benar-benar menemukan sumber permasalahan yang akurat. Jadi kita tidak lagi menebak apakah ini karena anaknya nggak bisa ngomongnya atau nggak tahu kosakatanya atau apapun itu. Dengan asesmen kita bisa temukan sumber yang lebih akurat. Ya. Jadi untuk orang tua yang pengen tertarik dengan asesmennya tadi, silakan hadirin ke info sessionnya BrainFit. It's a free session, orang tua bisa belajar lebih jauh mengenai otak, mengenai asesmennya di situ. Dan ada voucher juga yang orang tua nanti bisa manfaatkan. Iya. Gitu. Yes. Oke, so I think it's time untuk share tips. Mungkin ini orang tua yang udah nunggu. Ini kita nggak ada Q&A. Kenapa saya ketawa-ketawa? Karena tadi saya baca Q&A. Mengenai Smurf ya, komentarnya Ibu Gracia. Saya juga tadi ketawa. Kita mau jawab itu nggak? Sepertinya silakan, Mas. Silakan. Oke, mau menjawab nih, benar nih yang Smurf. Oh, mungkin ini yang pertanyaan dari Bu Mina. Apakah itu bisa disebabkan anak mendengar bahasa yang berbeda dalam tempo dekat? Oke, ini kayaknya perlu kita bahas sedikit ya, karena mungkin pertanyaannya adalah gini, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Right? Dua-duanya.
Jadi gini, kalau kita ingin receptive language sistem bahasa Indonesianya itu bagus, maka kita perlu kasih input semuanya yang kaya dalam bahasa Indonesia. Terus kita perlu memberikan otaknya itu rekaman-rekaman exposure terhadap teks-teks baku bahasa Indonesia, supaya expressive language berbahasa Indonesianya menjadi bagus juga, karena dia punya referensinya gitu. Nah, kalau kita ingin anak kita itu dual language atau multi language, berarti kegiatan atau intensitas yang sama mesti kita lakukan di bahasa yang lain. Yaitu misalnya kita ingin anaknya itu bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu misalnya. Harus intensitasnya itu kita kasih stimulasinya sama. Jadi receptive language buat English dengan vocabulary bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian struktur bahasa dalam bahasa Inggris yang aturannya berbeda dong sama bahasa Indonesia gitu kan, itu juga perlu kita perkenalkan sebanyak mungkin supaya expressive language-nya dalam bahasa Inggris itu bagus. Nah, ada yang bilang bingung dong kalau gitu otaknya bingung. Oke. Kecuali kalau seseorang anak itu mengalami kebingungan berbahasa atau speech delay gitu ya. Artinya satu bahasa, sistem bahasa di dalam otaknya itu belum berkembang dengan maksimal, sebaiknya otaknya itu sebaiknya tidak dibebani lagi dengan membangun struktur bahasa kedua gitu. Tapi a normal brain, otak yang normal adalah otak kita itu mampu membentuk jaringan atau sistem bahasa yang berbeda, multi language dalam brain. Nggak akan mix. Yang istilahnya nih region bahasa Indonesia sama region bahasa Inggris, sama region bahasa Korea, sama region bahasa Mandarin itu nggak akan saling mix selama mereka belajar bahasanya itu dengan tepat. Maka tidak ada rekomendasi untuk menggunakan dua bahasa di dalam satu kalimat. Karena struktur bahasanya menjadi berubah. Ini yang menimbulkan kebingungan. Tapi selama tidak kita aduk-aduk gitu ya, kayak, you udah makan belum gitu kan misalnya. You itu mix. Right? Kamu sudah go to school belum gitu. Nah, misalnya, right? Itu nggak direkomendasikan begitu. So, say in one sentence dengan struktur bahasa, tapi satu bahasa. Kalimat keduanya mau pakai bahasa Indonesia full juga nggak apa-apa, tapi jangan di mix karena the brain pick up, otak itu menangkap pola gitu kan dan direkam. Gitu ya, oke? So itu dia about multi language, dual language ya. Jadi jangan khawatir dan jangan menyalahkan, jangan bilang oh gara-gara double bahasa nih atau apa, enggak gitu ya. Ada parents yang bilang, Miss, anak saya sekarang ini lebih bisa beberapa bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Sama anak saya juga, dan saya agak nyesel gitu karena saya baru waktu mereka kecil saya nggak ngerti kan, belum ngerti nih sistem brain dan bahasa. I should have bukan mengurangi salah satunya, tapi harusnya menambah porsi dari bahasa Indonesia. Dulu kan berapa ya, kayak 20 tahun yang lalu tuh kayak berasa keren aja gitu ya kalau anaknya bisa bahasa Inggris doang gitu. Sekarang merasa agak rugi gitu kalau bahasa Indonesianya nggak kuat. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus dua-duanya sama kuat. Jadi exposure-nya harus sama. Right. Oke, bahasa Smurf berarti. Smurf bicaranya Smurf terus, tapi malah jadi komik. Padahal Smurf ada kesulitan expressive language. Ya, aku rasa Smurf itu kekurangan kosakata bahasa Smurf itu, right? Tetapi kenapa sih? Nah ini menarik. Kenapa kalau kita baca komik Smurf, ini mungkin ada beberapa generasi beda nih ya di partisipan kita. Ngerti nggak? Maksudnya kenal nggak sama Smurf? Yang kenal Smurf tunjuk tangan. Serius kan kenal nggak sama Smurf? Ketahuan generasinya. Iya kemana? Oh pantas. Oke, Smurf itu nanti cek deh ya di YouTube atau di Google. Smurf itu tuh komik yang terkenal banget, tuh manusia-manusia kerdil warna biru. And dibuat jadi komik dan favorit banget ya, because when they talk, ketika mereka ngomong tuh di bubble talk-nya, kayak mostly kata kerja mereka rubah ya.
Saya lupa. Tapi Saya mau men-smurf ini. Jadi saya harap kamu men-smurf ini. Oh, kamu sudah smurf ini dan smurf itu gitu. Jadi kayak everything is smurf, right? Kemudian dengan gambar, herannya adalah kita mengerti dan kita enjoy. Why is it? Nah, itu hanya orang yang mengerti comic smurf harus orang yang sudah kuat banget dalam bahasa. Karena there is in our brain khusus buat bahasa, kalau vocabulary atau database kita banyak, otak kita sudah bisa mulai memprediksi. Jadi even though katanya smurf, saya mau smurf ini karena kamu kemarin kan smurf itu, makanya saya mau smurf ini gitu, whatever, right? Kita bisa mengerti because our brain, otak kita itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan itu dengan memprediksi, dengan melihat gambar. Tapi itu hanya dimengerti oleh orang yang bahasanya kuat. Anyway, ini agak melenceng sedikit tapi lucu. So, okay, let's go back. Get distracted ya, Miss ya. Dari Bu Septia bertanya katanya sebaiknya mengajari anak itu bahasa formal atau bahasa sehari-hari? Dua-duanya. Dua-duanya ya, Miss? Ya. Dua-duanya, iya. Kan lucu ya kalau bahasa formal doang. Nanti sehari-harinya temannya akan merasa dia kayak kenapa sih lu formal amat gitu kan. Jadi dia harus bisa menyesuaikan ketika di situasi informal dia pakai bahasa sehari-hari, di situasi formal, ada aturan bahasa yang berbeda gitu. Jadi di sini saya mau highlight juga, di sinilah pentingnya si receptive language tadi ya, Miss. Anak-anak yang receptive language-nya bagus, mereka bisa menyerap bahasa sehari-hari dari apa yang mereka dengar di rumah, tapi mereka membedakan bahasa formal hanya dengan mendengar di sekolah. Betul. Jadi, orang tua nggak perlu ngomong bahasa formal juga, anaknya akan cukup untuk dapat, ternyata di sekolah itu gurunya ngomongnya seperti ini, semua buku bacaan saya strukturnya berbeda dengan bahasa di rumah. Betul. Kalau language-nya bagus, mereka bisa membedakan. Iya. Masuk dalam kategori bahasa sehari-hari, ini masuk dalam kategori bahasa formal, yes. Ya. Jadi orang tua nggak perlu khawatir yang mana yang perlu diajarin, pakai aja keduanya. Yang penting pastikan si receptive language-nya kuat. Iya, saya rasa yang mungkin yang kurang orang tua lakukan, nggak ngeh gitu ya, adalah bahasa sehari-hari, tapi lupa bahwa sebenarnya formal language pun harus direncanakan untuk mereka dapat stimulasinya yang cukup. Iya, kayaknya itu yang lupa dipikir. Ya, nobody knows lah ya, basically. Ya udah bisa ngomong kok, bisa komunikasi gitu ya. Right. Ya, jadi ngomong itu tidak selalu sama dengan komunikasi juga ya, Miss, itu juga another things gitu ya. Iya, saya mau tambahkan sedikit di situ bahwa perlu dengan intensional ya, intentionally dengan untuk memperkenalkan bahasa formal sih. Iya. Oke, mungkin can we go to tips, Miss? Yes, let's go to the tips. Ya, nanti kalau misalnya ada waktu kita bisa respon lagi pertanyaannya. Yeah. So, how about kita mulai dari karena tadi kita bagi dua ya, Miss, ada receptive language, ada expressive language. Mungkin kita bisa mulai dari tips untuk mengembangkan atau mengatasi isu di dalam receptive language-nya dulu ya, Miss. Ya. Ya. Oke, receptive language. Siapa mau mulai? Gitu, Miss. Sampai sini tadi kita udah berbagi kepada orang tua mengenai beberapa tanda-tanda anak-anak yang dalam receptive language-nya gitu. So my first tips adalah kalau orang tua sudah mencurigai ada tanda-tanda tersebut, the very first thing is always assessment dulu. Itu yang paling penting. Karena kita bisa mengeliminasi banyak kemungkinan setelah ada assessment. Kalau tidak, dan tips-tips yang kita bagikan untuk orang tua hari ini pun juga mungkin orang tua harus coba-coba dulu. Gitu kan, yang mana nih yang pas gitu kan. So assessment akan mengeliminasi proses itu jauh-jauh lebih cepat. Saving investment orang tua dalam hal waktu dan semuanya gitu ya. So that will be the first thing. Sama yang kedua, I think kalau dalam reseptif, ketika kita memberikan informasi kepada seorang anak dan punya kecenderungan sering salah paham gitu ya, salah satu kebiasaan yang bisa dibentuk adalah minta anaknya mengulangi kembali apa yang kita sampaikan sebelum mereka mulai bergerak gitu ya. Kalau misalnya orang tua tolong dong ambil, kita mau kamu pakai baju yang mana misalnya gitu kan. Sebelum anaknya gerak kita tanya dulu. Tadi mama bilangnya kamu pakai baju yang mana? Gitu kan, biarkan mereka ngulangin dulu, pastikan udah benar, baru biarkan mereka mengeksekusi arahan kita. Gitu. So that will be my tips. Ajak anaknya untuk mengulang dulu apa yang mereka pahami dari yang kita sampaikan. Ya, untuk memastikan, untuk kita ngecek pengertiannya gitu ya.
Ya, jadi bukan mengulang verbatim ya, Mr. Irfan ya? Karena kita ulang pun bisa jadi anaknya kita harus kita gitu ya. Iya. Ya. Oke. Kalau dari saya tipsnya apabila melihat bahwa ada kelemahan di receptive language, terlihat dari tadi ciri-cirinya adalah pada saat kasih instruksi nanti dia salah paham, nggak bisa ikuti instruksinya dengan tepat, maka kasih instruksinya chunks, jangan panjang-panjang, ya pendek-pendek, kemudian pakai simple sentence structure. Ini yang strategi ya untuk sementara. Seperti itu sampai receptive language systemnya ditingkatkan atau dikuatkan. Gitu, chunks. Jadi mungkin menambahkan dari tipsnya tadi Mr. Irfan, check understanding-nya, jangan panjang-panjang dulu, baru jangan terlalu panjang terus nanti check understanding-nya mungkin dia lupa juga gitu ya. Jadi pendek aja dulu, terus check understanding-nya. Tadi Bapak suruh pilih bajunya yang mana, seperti itu. Ya, so chunks, singkatkan instruksinya. Instruksi apapun yang kita mau sampaikan, nasihat. Ya, itu dia. Ya, oke. Sebelum kasih tips, saya mau share nih, teringat nih, feedback session saya dengan parents ketika parents-nya lihat, oh ternyata auditorinya ya Miss, language working memory-nya lemah. Baru parents-nya ketawa-ketawa dan bilang gini, jadi selama ini kalau saya ngocehnya panjang-panjang, ternyata dia nggak ngerti ya gitu. Iya Bu, bener. Oh iya, itu dapat insight ya. Berarti lah saya ngomongnya mesti pendek-pendek aja ya Miss gitu. Ya, iya betul. So, ya itu tips benar-benar ya. Ya. Dan kenapa Mr. Irfan agak terputus? Ngomelannya pun nggak termasuk, jadi orang tuanya ngomel pun percuma. Jadi Iya. Jadi itu kasih insight, dapat insight banget parents-nya itu gitu. Dan itu salah satu fungsi dari cognitive assessment. Ya betul. Ya, dengan parents tahu kan, jadinya langsung tahu. Ya, gue save energi aja ngomong panjang-panjang gitu kan. Investasi waktunya orang tua untuk ngomel bisa di-cut, Miss. Iya, investasinya. Bukannya dia nggak mau ngerti, dia nggak bisa, belum bisa gitu. Ya. Oke, my tips number 3. Ada beberapa sebenarnya. Kalau buat balita, itu kan saatnya kita bangun sistem receptive language yang bagus banget ya, gitu. Jadi untuk ngebangun sistem receptive language yang bagus, dan itu balita adalah golden age-nya selama di bawah 5 tahun adalah setiap ngomong sama balita, pastikan bentuk mulut kita jelas, makanya masker jangan pakai ya kalau ngomong sama balita. Terus pronunciation jelas ucapan, kemudian intonasi ekspresi, pastikan dia lihat wajah kita. Kemudian diulang-ulang kata yang sama supaya otaknya dia atau receptive part of the brain-nya itu menerima itu dengan baik ya. Dan talk dikatakan kalau kita lagi menjaga, lagi raising balita, lagi punya balita di rumah, banyak ngomong, dia mungkin nggak ngerti semua makna kata, tapi dia terbiasa dengan bunyi kata-kata dan dia ngerekam itu semua ya. So penuhi memory bank receptive language-nya dengan maksimal. Oke, itu for balita. Nah, buat yang sudah usia sekolah yang kebetulan udah terlanjur lemah ya, masih bisa dikejar tentunya ya. Otak kita kan plastik, otak kita bisa meningkat. Tapi kalau untuk sementara ini dia masih lemah, maka mungkin salah satunya kalau sudah di-assess dan kita tahu bahwa receptive language-nya lemah nih, selain ibunya adjust bahwa kalau gitu aku nggak usah ngomong panjang-panjang dulu ya sama dia karena dia nggak ngerti juga, kasih tahu ke gurunya supaya gurunya bisa mengakomodasi gitu ya. Itu satu. Terus kalau ada pelajaran yang dijelaskan panjang lebar secara verbal dia nggak bisa nangkep, pastikan bahwa kita menggunakan visualisasi. Jadi sambil menjelaskan kita pakai gambar atau minta dia yang menggambar. Jadi pemahaman dia terhadap apapun itu, baik itu pelajaran ataupun yang sedang kita katakan, sesuatu konsep nih terutama, itu dia lebih paham karena ada bantuan visualisasinya. Jadi nggak bisa mengandalkan hanya verbal saja kalau receptive language-nya lemah. Oke, so that's using drawing sama, dan ini berlaku terus sampai dewasa, sampai orang dewasa. Ya, menggunakan visualisasi khusus buat orang-orang yang receptive language-nya lemah dan perlu pengulangan. In the long run, untuk meningkatkannya tuh gimana?
ya exposure aja, kenalin dia. Jadi banyak pelanin. Jadi dia mesti belajar untuk maybe ini my tips untuk udah expressive language, read aloud. Jadi kasih buku bacaan yang menarik dong ya, tentunya yang dia suka, tapi minta dia read aloud, minta dia membaca membaca keras ya namanya kalau bahasa Indonesia. Ya, membaca keras. Ya. Read aloud. Ya, read aloud. Membaca keras sampai audience atau ibunya yang mendengarkan atau siapapun itu mengerti. Karena ada anak yang disuruh membaca keras. Pada suatu hari ada seorang nelayan yang sedang menangkap ikan, itu kan nggak ada. Bisa baca nggak? Bisa. Tapi nggak ada intonasi, nggak ada prosodinya, nggak ada makna. Right? Kita ingin dia, pada suatu hari ada seorang nelayan. Gitu. Jadi harus membaca dengan seperti itu. Kenapa sih itu membantu reseptif? Karena gini, waktu dia membaca, dia harus mengingatkan dirinya untuk membuat dirinya dimengerti oleh audiens, tapi dia juga mendengarkan kata-kata atau kalimat. Jadi sebenarnya read aloud itu menstimulasi reseptif dan ekspresif. Itu satu exercise very powerful, sangat powerful banget. Disarankan untuk melakukan read aloud 10 menit per hari setiap hari. By the way, di BrainFit ada juga ya programnya. Oke, anyway, tapi kalaupun nggak pakai program, just do it gitu. Di rumah kan textbook tuh di mana-mana bisa dibeli gitu kan, just do it. Cuman kalau dengan sistem, dengan program, kan ada strukturnya. Jadi anaknya tinggal tinggal lakukan mengikuti sistem dan software yang ada gitu aja. Ya. Miss Ren, saya mau tambahkan. Yes. Membaca keras. Membaca di luar hati, Miss. Lawannya di dalam hati. Ya. Jadi jangan silent reading. Mesti membaca keras. Mesti read aloud ya. Okay, that's my tips. Now the tips for receptive language ya. Ya, betul. Nah, sekarang kita mau share juga expressive language sekarang. Yes, expressive language. Siapa yang udah bisa sibuk dulu mungkin untuk expressive language? Tadi itu saya mau kasih tipsnya yang ada di benak saya adalah read out loud itu tadi. Sorry, I've taken it. Ke expressive language ya. Saya tambahkan dari yang read out loud ya. Banyak parents biasanya kemudian read out loud 10 menit per hari, orang dia diajak baca aja susah Miss gitu kan, dia nggak suka membaca ya. Jadi dimulai dengan dari buku cerita aja kalau perlu, mulai dengan cerita, dan goalnya adalah bukan membaca dengan benar, tapi goalnya adalah enjoy the reading aja dulu gitu. Jadi cari buku cerita dengan topik-topik yang anaknya suka gitu ya. Diperkenalkan dengan adventure dulu gitu, nggak apa-apa, karena goalnya adalah mau bangun habit 10 menit membaca dulu, read out loud. Dan nggak mesti selalu anaknya, ibu bapak bisa gantian dulu, bisa ibu bapak yang modeling dulu gitu, read out loud-nya supaya dia bisa mendengar bahwa oh gini caranya membaca ceritanya. Tapi definitely reading, itu banyak banget sih fungsinya ya, udah tambah vocabulary, memperkenalkan bahasa struktur yang lebih formal ya kalau buku cerita. Seperti itu. Ya, tapi penting banget untuk di-highlight tadi yang misalnya disebutkan ya, karena goalnya bukan untuk anaknya bisa membaca dengan lancar. Building minatnya dulu aja supaya suka dengan bacaan, supaya mereka jadi tertarik dengan bacaan, dan itu jadi jembatan orang tua untuk semakin sering lagi ajak anaknya untuk baca dan dibacain cerita gitu ya, Miss. Dan itu yang nanti akan membantu mereka untuk lebih articulate lagi. Iya, betul. Ya. Gitu. Oke, saya dulu kalau gitu, Miss. Ini adalah favorit my go-to tips ya biasanya untuk orang tua ketika punya kendala dengan expressive language-nya adalah dengan diajarin basically. Gitu. So expressive language, kalau ada seorang anak yang katakanlah terbata-bata atau kelihatan kebingungan sekali untuk mengucapkan apa yang mereka ucapkan, tapi orang tua tahu bahwa itu mau mengucapkan sesuatu, dan ternyata setelah dia paksain pun ternyata salah yang dia ucapkan, sering sekali tanpa kita sadari kita malah jadinya menjejeli anaknya dengan, maksudnya mau apa? Jadi mau apa? Gitu kan? Bilang aja, ayo mau apa? Ya, coba lagi, bilang. Jadi sebenarnya maksud orang tua baik dengan menyemangati sebetulnya gitu kan, tapi expressive language itu kalau anaknya nggak punya kemampuannya itu frustrasinya luar biasa. Dan kalau misalnya mereka harus effort
setengah jam istilahnya gitu, cuma untuk mau bilang mami aku mau permen gitu ya. Itu besok-besoknya mereka jadinya semakin menjauhkan diri dari expressive language tersebut gitu. So tips is begitu kalau orang tua tahu bahwa anaknya mau mengucapkan sesuatu, mau mengekspresikan sesuatu, tapi orang tua tahu bahwa anaknya bingung cara ngucapinnya, dibantu aja. Dikasih tahu, oke, oh kamu maksudnya mau ini ya, oh kamu mau permen ya, oh mau minta mama ngambilin kerupuk ya. Jadi dikasih tahu kalimatnya, dikasih tahu kata-katanya. Iya. Sama seperti di restoran itu kan, yang misalnya anaknya mau di-encourage untuk ngomong gitu. Sana lagi minta mbaknya, minta sendok sama mbaknya gitu misalnya di restoran nih. Oh nggak mau. Bilang, kasih contoh kalimat, Mbak, boleh nggak aku minta sendok di meja 17? Nah, begitu dia dikasih tahu, mungkin dia berani. Betul gitu. Betul Bang. So kita mau empowering anak dulu bahwa kalau saya ngucapin sesuatu itu ada maknanya loh, ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Orang lain ngerti sama, meskipun masih dibantu sama orang tuanya nggak masalah, tapi anaknya jadinya suka dan nantinya akan mengerti bahwa effort untuk ngomong itu worth it. Ya. Dan selalu ada orang lain yang bantu. I think that is another powerful message yang kita kirimkan ke anak, bahwa you can say whatever you want and everybody is going to help. People is going to help. Ya. Dan ada tambahannya, Miss, ada susulannya. Ada susulannya, itu tidak bantuan yang terlalu banyak. Tidak ada bantuan yang terlalu banyak. Sampai orang tua mungkin akan merasa, tapi udah sering kasih tahu, misalnya kenapa masih, tapi sampai kapan saya harus ngasih tahu dia gitu kan? Of course, selain orang tua bisa coba program brain training untuk tingkatin kemampuan otak anaknya, tapi in the meantime, bantulah sebenarnya anaknya perlu dibantu. Ya. Gitu, supaya jadi Mr. Irfan empowering gitu kan? Empowering ya. Sorry, tadi agak sedikit terputus Mr. Irfan. Tidak ada bantuan yang terlalu banyak ya Mr. Irfan ya? So, dalam ekspresi bantuan yang terlalu banyak. Tidak ada bantuan yang terlalu banyak. Ya. Oke, now from me. Anak yang kesulitan mengekspresikan dirinya, itu mungkin di dalam otaknya kan sedang mencari tuh kata yang tepat, susunan bahasa mana sih yang tepat, dan lain-lain. So they might sound, mereka kedengarannya kayak lama, agak bingung mencari-cari dan tidak pede. Dia sendiri tahu bahwa kemungkinan nanti aku bakalan salah ngucapinnya atau karena aku nggak tahu. So one good thing untuk encourage dia melatih expressive language-nya adalah kita menunggu. Selain memang tadi kita udah modeling, kita tunggu dulu sampai dia kelihatannya udah susah banget kita modeling. Tapi sebelumnya make sure kita menunggu. Ya. Karena kasih kesempatan dia berhasil menyelesaikan kalimat. Dan kalau kita bilang, kamu mau ngomong apa sih? Apa sih? Lama banget gitu ya. Itu akhirnya dia back off. Nggak jadi. Because muncul anxiety. Right? So menunggu, oke, apa yang kamu lagi mau ngomong apa? Tungguin. Kalau dia ternyata, mama tebak ya, kamu mau ini ya. Ya, oke, ngomongnya begini. Mami, aku tadi ngerasa, even expressing feeling. Tadi aku marah karena ada rebut mainan aku. Kasih mereka equip mereka dengan kalimatnya supaya mereka belajar untuk mengekspresikan itu. So menunggu, kemudian modeling. Pada saat menunggu benar-benar tunggu, jangan ayo cepat mau bilang apa gitu, jangan digituin ya. Ya. Kemudian teenagers, nah ini sensitif banget nih buat teenagers atau anak-anak pra-remaja yang memang punya kesulitan expressive language. Mereka tuh biasanya mengalami ini. Ketika mereka ngomong, mengutarakan sesuatu di tengah-tengah pergaulan atau temannya biasa bilang gini, apa sih gitu ya. Anak-anak kan begitu ya lagi usianya. Dan itu it's hurting. Ya, itu melukai banget ya, discourage banget mereka untuk ngomong. Nah, jadi jangan digituin lagi kalau di rumah. Justru di rumah kita harus bantu untuk building self esteem-nya. Oke? Jadi ketika dia mengutarakan sesuatu, aku tadi begini terus aku begini, sequence-nya kebalik-balik gitu. Jangan bilang apa sih, nggak ngerti, jangan bilang gitu. Kita coba tebak. Oh, mama masih kurang ngerti, tapi benar nggak maksudnya begini? Pengertian mama. Jadi lebih ke pengertian mama. Kamu tadi pulang sekolah ketemu teman, terus kamu nawarin dia untuk numpang, tapi dia nggak mau misalnya. Gitu ya? Bukan.
dia yang nawarin aku, misalnya, oh dia yang nawarin. Tapi at least the whole process, dia yang selesaikan sampai orang lain mengerti. Dan itu adalah pengalaman sukses, expressive language, walaupun lambat, walaupun pelan, itu akan building self-esteem. Rasa percaya diri untuk dia mau berusaha sampai orang lain mengerti. Ya. Oke? Nah, itu buat mengakomodasi sementara, tapi in the long run, yuk tingkatkan kemampuan brain-nya, lakukan brain training, latihan apapun, pokoknya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, sehingga sekali aja dia ngomong dengan lancar, orang lain langsung ngerti. Itu indah banget gitu ya, artinya kemampuan komunikasi itu jadi bagus banget. Dan kita masih punya lifetime, kita punya seumur hidup loh buat melatih dan meningkatkan ini, dan otak kita itu masih bisa melakukannya. Ya. Benar banget, Miss. And again, tadi saya udah mention beberapa kali, tapi again starting point-nya adalah cari tahu dulu ya, Miss. Itu selalu kalau untuk orang tua. Assessment dulu ya. Tahu, dan assessment is a very good way. Skill komunikasi adalah salah satu dari beberapa skill yang saya akan masukkan kategori dalam kategori life changing skill istilahnya. Banyak banget anak-anak yang udah kita lihat yang beneran kehidupan sosialnya, kehidupan di rumahnya, relationship-nya dia dengan teman dan orang tuanya itu berubah begitu communication skill-nya mereka atau kemampuan komunikasi mereka itu meningkat. So it's one of those skill that is just that important. It's a life changing skill. Gitu. So I think it's worth it untuk dijadikan prioritas untuk orang tua, untuk at least cari tahu dulu, just to be safe. Nantinya mau diasah, mau ditingkatin seperti apa, itu urusan kedua. Yang penting cari tahu dulu. Oke, so I think udah mau habis nih, Miss, waktunya. Actually udah agak lebih dikit ya. Misalnya boleh share nggak, Miss? Event kita yang berikutnya, kapan dan kira-kira topiknya apa, Miss? Ya, ini dia. Baik, ini event kita, topik kita berikutnya 2 minggu lagi di hari Selasa malam juga, setiap Selasa malam jam 7:30. Topiknya adalah melatih anak cara berpikir ya, teach your child how to think. Ya. Jadi ada beberapa cara berpikir gitu ya, critical thinking, creative thinking, dan beberapa cara berpikir lainnya, dan itu perlu kita perkenalkan kepada anak-anak. Right. Okay, sounds like a good, will be good conversation lagi ya. Yes, we look forward to it. Saat ini registration-nya belum tersedia, akan ada mungkin sekitar minggu depan ya. Jadi di follow us on Instagram ya, akan ada di Instagram pengumumannya. Ya. Jangan lupa untuk link untuk ke information session jika orang tua ingin mendaftarkan atau cari informasi dulu tentang assessment, CogMap, dan brain training. Betul sekali. Linknya ada di menu chat di Zoom-nya masing-masing, atau boleh scan QR code yang ada di layar orang tua saat ini. Again, sesinya is a free session untuk belajar lebih jauh mengenai otak dan asesmennya BrainFit. Nanti ada voucher yang orang tua bisa manfaatkan juga di sesi tersebut. Gitu ya. Oke. And the session, Miss Nancy dan Miss Ira. Informasinya berguna untuk para orang tua. Untuk orang tua yang tadi mungkin kelewatan di beberapa bagian sesinya, sesi malam hari ini kita akan upload di YouTube channelnya BrainFit Indonesia. Ya, bersama dengan sesi-sesi sebelumnya semuanya ada di situ. Silakan orang tua boleh ikutan subscribe dan nonton video di situ ya. Siapa tahu ada topik yang relevan dengan kebutuhan orang tua. Sekarang sudah ada lebih dari 30 judul, if I'm not mistaken, dan sesi malam ini pun kita akan upload dalam beberapa hari ke depan. Gitu ya. Oke. Thank you everybody. Stay safe semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Thank you Ibu Bapak. Selamat malam. Thank you Mr. Irfan dan Miss Ira.